warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Islamiyati dengan NIM E1E022147. Dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Profesi Kependidikan yang diampu oleh Ibu Husniati MPD dan Ibu Diah Indra Swasti MPD, di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi-materi yang sudah dibahas pada mata kuliah Profesi Kependidikan. Kompetensi guru. Menurut user Usman, kompetensi adalah suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik kualitatif maupun kuantitatif. Nah, kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan juga nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak secara konsisten dan terus-menerus, sehingga memungkinkan seseorang untuk menjadi kompeten, dalam artian memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu. Nah, jenis-jenis kompetensi guru. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 10 ayat 1, kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Aspek-aspek kompetensi guru. Yang pertama adalah aspek pengetahuan, yang kedua adalah aspek pemahaman, yang ketiga adalah aspek kemahiran, yang keempat adalah aspek nilai, yang kelima adalah aspek sikap, yang keenam adalah aspek minat. Pengembangan kompetensi guru dalam pembelajaran. Nah, pengembangan tenaga kependidikan guru dapat dilakukan melalui dua cara. Yang pertama, on the job training. Metode pelatihan khusus yang ditunjukkan kepada guru agar memahami pekerjaan yang dilakukannya secara lebih spesifik. Yang kedua adalah service training, usaha pendidikan dan pengalaman untuk meningkatkan keahlian guru guna menyelaraskan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya dengan bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya. Nah, pengembangan kompetensi guru dapat juga dilakukan dengan berbagai alternatif lain, seperti yang ditawarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, yang diantaranya yaitu program peningkatan kualifikasi pendidikan guru, program penyetaraan dan sertifikasi, program pelatihan terintegrasi berbasis kompetensi, program supervisi pendidikan, dan masih banyak lagi. Tantangan guru dalam mengembangkan kompetensi guru ada 4, yakni tantangan guru dalam undang-undang, tantangan guru dalam sosial budaya, tantangan guru dalam teknologi, tantangan guru dalam bidang politik. Selanjutnya, keterampilan dasar mengajar. Armstrong dan kawan-kawan berpendapat bahwa keterampilan mengajar guru merupakan kemampuan memspesifikasi tujuan performa, kemampuan memahami siswa, kemampuan menentukan strategi pembelajaran, kemampuan bersosialisasi dengan siswa, dan kemampuan menilai tepat atau tidaknya suatu pembelajaran. Kemampuan dasar mengajar merupakan kemampuan yang harus ada dalam diri seorang pendidik yang sifatnya khusus agar dapat melaksanakan tugas mengajar dengan baik. Macam-macam keterampilan dasar mengajar ada 8. Yang pertama, keterampilan bertanya. Yang kedua, keterampilan menjelaskan. Yang ketiga, keterampilan menggunakan variasi. Yang keempat, keterampilan memberikan penguatan. Kelima, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Keenam, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Ketujuh, keterampilan mengelola kelas. Kedelapan, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Kemudian selanjutnya adalah pentingnya keterampilan dasar mengajar. Yang pertama adalah agar dapat mempersiapkan dan menyimpulkan pembelajaran siswa dengan baik. Yang kedua, untuk membimbing dan melatih siswa untuk berpikir. Yang ketiga, untuk memotivasi siswa dan mengurangi kejenuhan dan kebosanan. Keempat, untuk membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa. Kelima, untuk dapat meningkatkan perhatian siswa. Keenam, untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Yang ketujuh adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Manfaat keterampilan dasar mengajar adalah untuk membekali tenaga pendidik beberapa keterampilan dasar mengajar dan pembelajaran. Bagi calon tenaga pendidik, hal ini akan memberi pengalaman mengajar yang nyata dan latihan sejumlah keterampilan dasar mengajar secara terpisah. Sedangkan bagi calon tenaga pendidik, hal ini dapat mengembangkan keterampilan dasar mengajarnya sebelum mereka melaksanakan tugas sebagai pendidik. Sertifikasi guru.
Sertifikasi merupakan salah satu program pemerintah dalam dunia pendidikan yang dimulai sejak tahun 2007 setelah diterbitkannya Peraturan Mendiknas Nomor 18 tahun 2007. Istilah sertifikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penyertifikatan atau proses untuk mendapatkan sebuah sertifikat. Sertifikat yang dimaksud di sini yaitu sertifikat kompetensi. Yang dimaksud dengan sertifikat kompetensi adalah surat keterangan berupa sertifikat yang diberikan oleh lembaga berwenang kepada jenis profesi sekaligus pernyataan untuk kelayakan profesi dalam melaksanakan tugas. Nah, syarat-syarat sertifikasi guru. Yang pertama adalah persyaratan akademik. Persyaratan akademik ada 4, yaitu untuk guru TK dengan kualifikasi akademik minimal D4 atau S1, latar belakang pendidikannya yaitu pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak usia dini atau PAUD, sarjana psikologi, dan sarjana kependidikan yang lainnya. Untuk guru SD atau MI dengan kualifikasi akademik minimal D4 atau S1 dengan latar belakang pendidikannya yaitu pada bidang pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, sarjana psikologi, dan sarjana kependidikan yang lainnya. Untuk guru SMP atau MTS dan juga guru SMA atau MA dan SMK dengan kualifikasi akademik minimal D4 atau S1 dengan latar belakang kependidikan yaitu pendidikan tinggi dengan program pendidikan sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Kemudian yang terakhir adalah bagi guru yang mempunyai prestasi khusus di bidang akademik dapat diusulkan untuk mengikuti ujian sertifikasi berdasarkan rekomendasi dari Dewan Guru, Kepala Sekolah, serta diketahui dan disetujui oleh Kepala Cabang dan Kepala Dinas Pendidikan. Kemudian persyaratan non-akademik. Usia maksimum guru adalah 56 tahun saat mengikuti ujian sertifikasi. Kemudian prioritas keikutsertaan ujian sertifikasi bagi guru didasarkan pada pangkat atau golongan jabatan fungsional dan masa kerja. Kemudian bagi para guru yang mempunyai prestasi non-akademik khusus dapat diusulkan untuk mengikuti ujian sertifikasi berdasarkan rekomendasi dari Dewan Guru, Kepala Sekolah, dan diketahui serta disetujui oleh Kepala Cabang Kepala Dinas Pendidikan. Kemudian banyaknya guru yang dapat mengikuti ujian sertifikasi di setiap daerah ditentukan oleh Ditjen PMPKT berdasarkan prioritas kebutuhan. Nah, jenis sertifikasi guru. Jenis sertifikasi guru ada 3. Yang pertama, pola pemberian sertifikasi pendidikan secara langsung, pola portofolio, pola pendidikan, dan latihan profesi guru. Besaran atau tunjangan sertifikasi guru. Besaran atau tunjangan sertifikasi guru dibagi menjadi 2, yakni besaran tunjangan guru PNS dan besaran tunjangan guru non-PNS. Besaran tunjangan guru PNS golongan 1 kisaran 1.560.800 sampai dengan 2.686.500 rupiah. Golongan 2 2.022.200 sampai dengan 3.820.000 rupiah. Golongan 3 2.579.400 sampai dengan 4.797.000 rupiah. Golongan 4 3.044.300 sampai dengan 5.901.200 rupiah. Kemudian besaran tunjangan guru non-PNS sebesar 1,5 juta rupiah per bulannya. Nah, tunjangan profesi hanya akan cair apabila sang guru telah menerima surat keterangan tunjangan profesi yang diberikan setiap 1 semester. Tujuan sertifikasi guru. Tujuan sertifikasi guru yang pertama adalah menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan juga untuk mewujudkan tujuan dari pendidikan nasional. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan proses-proses dan mutu dari pendidikan. Ketiga adalah meningkatkan proses dan mutu dari hasil pendidikan. Yang keempat adalah meningkatkan martabat guru sebagai seorang pendidik. Dan yang terakhir adalah meningkatkan profesionalitas guru. Kemudian manfaat sertifikasi guru adalah penjaminan mutu, pengawasan mutu, dan perlindungan. Organisasi profesi guru. Organisasi profesi guru adalah wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian dan keterampilan mendidik dan mengarahkan yang dipersiapkan melalui suatu proses latihan dan pendidikan yang relatif cukup lama dan dilakukan dalam suatu lembaga tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, tujuan dari organisasi profesi guru ini adalah meningkatkan dan atau mengembangkan karir anggota, meningkatkan dan atau mengembangkan kemampuan anggota, meningkatkan dan atau mengembangkan kewibawaan profesional anggota, meningkatkan dan atau mengembangkan harkat dan martabat anggota, meningkatkan dan atau mengembangkan kesejahteraan. Fungsi dari organisasi profesi guru adalah
4, anggota mempelajari perilaku profesional, perluasan lembaga pendidikan yang bertujuan menanamkan dan memelihara profesionalisme anggotanya, kemudian melanjutkan atau mengembangkan kompetensi profesional yang diperoleh anggotanya selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Jenis-jenis organisasi profesi guru itu ada yang pertama Persatuan Guru Republik Indonesia, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia, Kelompok Kerja Guru, Ikatan Guru Indonesia, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, Persatuan Guru Seluruh Indonesia. Relasi atau hubungan antara profesi guru dengan organisasi profesi guru adalah jika guru itu ingin dikatakan sebagai suatu profesi, maka harus ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh guru itu, baik itu sertifikasi maupun pembelajaran lanjutan, pelatihan-pelatihan yang telah direncanakan oleh pemerintah. Lalu selain itu guru juga diharuskan untuk memasuki organisasi profesi guru, di mana organisasi profesi guru ini juga untuk membantu guru-guru dalam mengembangkan keahlian, keterampilan maupun bagaimana caranya dia membuat inovasi-inovasi terbaru mengenai pembelajaran yang ada di kelasnya. Supervisi pendidikan. Nah, supervisi pendidikan adalah pandangan dari orang yang lebih ahli kepada yang memiliki keahlian di bawahnya. Nah, secara umum, tujuan supervisi pendidikan adalah untuk membantu guru meningkatkan kemampuan agar menjadi guru yang lebih baik dalam proses pembelajaran. Nah, menurut Swearingen, fungsi supervisi pendidikan adalah mengkoordinir semua usaha sekolah, memperlengkap kepemimpinan sekolah, memperkuat pengalaman-pengalaman guru, menstimulasi usaha-usaha yang kreatif, memberikan fasilitas dan penilaian terus-menerus, menganalisa situasi belajar mengajar, memberikan pengetahuan kepada setiap anggota, mengintegrasikan tujuan pendidikan dan membantu meningkatkan kemampuan mengajar. Nah, adapun tipe-tipe supervisi pendidikan yaitu tipe inspeksi atau autokrat, tipe laissez-faire, tipe koersif, tipe training, dan guidance, serta tipe demokratis. Nah, selain itu terdapat juga teknik-teknik supervisi yang merupakan cara-cara yang ditempuh dalam mencapai tujuan tertentu, baik yang berhubungan dengan penyelesaian masalah guru dalam mengajar, masalah kepala sekolah dalam mengembangkan kelembagaan, serta masalah-masalah lain yang berhubungan dengan peningkatan mutu pendidikan. Nah, teknik supervisi pendidikan ini dibagi menjadi dua, yaitu supervisi individual dan supervisi kelompok. Kualifikasi dan pembinaan guru. Nah, kualifikasi merupakan keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu atau untuk menduduki jabatan tertentu. Kualifikasi mendorong seseorang untuk mempunyai keahlian atau kecakapan khusus. Dalam dunia pendidikan, kualifikasi diartikan sebagai keahlian atau kecakapan khusus dalam bidang pendidikan, baik sebagai pengajar mata pelajaran, administrasi pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, kualifikasi guru dalam kegiatan belajar mengajar menentukan tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, macam-macam kualifikasi guru antara lain kualifikasi akademik, kualifikasi kegiatan belajar dan mengajar, kualifikasi kompetensi, sertifikat guru, dan sehat jasmani dan rohani guru. Kemudian, pembinaan guru. Pembinaan guru ini merupakan sebuah usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan sebuah bantuan kepada seorang guru agar menjadi pendidik yang profesional. Nah, pembinaan guru memiliki maksud untuk meningkatkan kualitas yang ada dalam diri seorang guru tersebut dengan berbagai macam perangsang ataupun memecahkan masalah keorganisasian. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.